Halo guys, perkenalkan nama saya Agus Hendarangi. Saya bekerja di salah satu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan saya juga kebetulan menjalani side hustle, beberapa side hustle bisnis, dan itu mungkin yang menjadi channel saya di sini. Lebih memfokuskan bagaimana kita memilih bisnis, tipe bisnis, atau memilih mungkin model bisnis yang seperti apa ketika kita menjadi seorang pegawai gitu. Jadi mungkin bukan menjurus kepada full entrepreneur, karena memang sudah banyak saya lihat channel-channel yang beredar di sana sebagai seorang full entrepreneur. Tetapi mungkin lebih bagaimana sih pilihan-pilihan bisnis atau model-model bisnis yang lebih match dengan kita sebagai seorang karyawan atau memilih side hustle sebagai seorang bekerja sambil berbisnis gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menceritakan pengalaman saya. Jadi saya sendiri selain saya bekerja, saya juga menjalani bisnis di beberapa daerah, baik itu di bagian food and beverage, kemudian lifestyle, juga fishery, agriculture, kayak begitu. Jadi bisnis yang saya kerjakan sambil saya bekerja atau sambil saya berkarir sebagai seorang profesional. Kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara mengenai keadaan sekarang ya, kita lihat di YouTube atau kita lihat di berita-berita yang beredar di mana-mana. Saat ini kan katanya Indonesia tahun 2023 akan mengalami krisis, baik itu disampaikan oleh presiden, disampaikan oleh menteri keuangan sendiri, disampaikan oleh ekonom-ekonom dunia, pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Jadi Indonesia akan menghadapi krisis 2023 dan kita nggak akan pernah tahu apakah krisis itu akan sampai kepada kita gitu. Kalau yang dulu kan kalau berkaca pada pandemi kemarin dibilang kan waktu awal-awal wah corona tidak akan nyampe kok di Indonesia, itu hanya terjadi di Cina sana, dan kita awal-awalnya 3 bulan pertama kan kita cuman melihat bahwa itu hanya sebuah berita. Tahu-taunya dia hits ke Indonesia dan akhirnya kena ke kita. Dan kita tidak memiliki persiapan apapun. Nah, di tahun 2023 ini saya rasa bukan hanya sebagai sebuah ancaman, tapi ini juga sebuah peluang. Jadi kita tidak hanya melihat tahun 2023 ini krisis kemudian kita hanya berdiam diri atau kita mengaktifkan ofensif mode on gitu ya, tapi kita juga harus ofensif, kita harus menyerang juga, kita harus prepare. Sama seperti yang saya katakan tadi, dulu orang bilang corona nggak masuk di Indonesia, tahu-taunya masuk juga kan di Indonesia. Nah, ini para ekonom mengatakan 2023 akan krisis. Nah, kita harus lebih prepare. Menurut saya salah satunya ketika kita sedang berkarir, ya kita tidak tahu apakah dampak tahun 2023 ini akan berdampak kepada kita atau tidak. Bisa saja 2023 krisis, kemudian kita di PHK dan banyak terjadi layoff gitu ya, akhirnya kita menjadi pengangguran, unemployment. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satu persiapan yang kita harus lakukan ya adalah kita harus membangun side hustle atau bisnis sampingan di mana kita sedang berkarir tapi kita membangun juga. Nah, mungkin channel saya ini akan membahas mengenai itu. Jadi saya lebih fokus kepada bagaimana sih kita menjalani bisnis tapi di sisi lain kita sedang berkarir gitu. Jadi aktif income-nya jalan, pasif income-nya jalan juga. Nah, dalam channel kali ini saya mau menjelaskan kenapa sih franchise itu adalah pilihan yang tepat ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan bisnis. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa seorang yang bekerja atau full employment atau sebagai seorang profesional itu tidak punya banyak waktu. Nah, ketika kita tidak punya banyak waktu, otomatis kita harus memiliki instrumen di mana kita harus memotong jalur pintas. Menurut saya franchise adalah jalur pintas untuk kita lebih mengefisienkan waktu. Kenapa? Karena yang pertama, franchise itu sudah membangun brand atau reputasi. Jadi ketika kita mengambil sebuah franchise, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya product life cycle, yang sebuah produk kita perkenalkan, kemudian dia masuk di entry, mungkin introduction, kemudian dia naik, growth, kemudian dia climax, kemudian decline. Kebanyakan franchise sudah melakukannya di tahap introduction. Sehingga ketika kita entry di pasar, di market, kita nggak dari nol, kita sudah masuk di pertengahan. Karena kenapa? Reputation ataupun brand itu sudah dibangun oleh franchisor-nya. Sehingga kita tinggal melanjutkan saja. Nah, itu salah satu kenapa kita perlu mengambil sebuah franchise. Yang kedua, sistem itu sudah terbangun. Jadi kenapa kita ambil franchise? Karena kebanyakan dari franchise itu kenapa kita jual mahal-mahal. Mungkin dari teman-teman semua berpikir, ngapain sih mahal-mahal beli franchise gitu kan? Rugi dong. Apalagi ada beberapa franchisor itu biasanya ada fee base yang harus dikasih ke mereka atau sistem sharing. Nanti saya bahas juga lah di tempat yang lainnya. Kenapa kita nggak bangun dari nol aja? Bangun dari nol ya seperti yang saya bilang tadi, kita ini kan
kan bekerja di pagi hari, kemudian kita kapan membangunnya itu? Membangun sistem itu sulit, bukan satu dua hari kita membangun sebuah brand, membangun reputation, membangun sistem itu nggak 1-2 hari. Kalau misalkan kita sebagai seorang full entrepreneur, boleh kita bangun, dan juga mungkin juga ada hal-hal yang lain yang kita pikirkan. Misalnya kita punya banyak waktu, misalkan 10 tahun kita bangun brand, 10 tahun. Kita misalkan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita rugi-rugi dulu gitu. Nah itu it's okay. Tapi kalau kita punya waktu singkat, baiknya kita ambil franchise aja supaya meminimalisir atau mengefisienkan waktu. Dan yang ketiga itu tadi seperti yang saya katakan tadi ya, dari sisi produk, dari sisi marketing itu sudah dibantu oleh pusat juga biasanya. Kemudian dari sisi pencatatan laporan keuangan itu biasanya sudah ada sistem-sistem yang sudah disediakan sekarang, dan itu lebih dipermudah lah, ada supporting. Nah, yang ketiga, biasanya kita sebagai seorang profesional muda, sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan, itu biasanya kita minim pengalaman terkait dengan bisnis entrepreneur. Nah, ini sangat berbeda ketika meskipun kita sebagai seorang profesional, kita itu bekerja di bidang bisnis, tapi ketika kita terjun sebagai seorang entrepreneur itu berbeda sekali. Berbeda suasananya, ambience-nya berbeda, tantangannya berbeda, challenge-nya berbeda. Nah, otomatis supaya kita tidak terlalu sangat rugi, nah dengan adanya franchise kita sebenarnya sudah berbagi resiko. Resikonya itu kita sudah tidak trial and error lagi. Ibaratnya kalau kita mau lihat, misalkan franchise di sana laku nih. Nah, kemungkinan besar possibility-nya itu akan laku juga di tempat yang kamu rintis nantinya gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga nanti ke depan di channel-channel lainnya lebih rinci, lebih detail terkait franchise-nya apa, kemudian advantage atau disadvantage franchise tertentu. Nanti juga saya ceritakan pengalaman saya, kenapa saya ambil franchise ini, pengalaman saya mengambil franchise itu gitu ya. Jadi untuk saat ini saya lebih general dulu kenapa kita sebagai seorang profesional muda mengambil pilihan franchise gitu ya guys. Jadi itu aja sih dari saya, 3 hal kenapa kita sebagai seorang profesional muda atau sebagai seorang yang sedang berkarir pilihan memilih franchise itu kenapa. Nah itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Thank you so much.